Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Jika dirasa tidak resonate, jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat. Alangkah baiknya kita ambil aja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu adalah motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi ke Pick a Card Reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasil readingannya pun juga biar bisa resonate dan energinya pun juga biar bisa klop ya sama kalian. Untuk tema di video kali ini yaitu apa keinginan dia mendekati kamu. Nah, buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti Pick a Card Reading kali ini. Jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan Pick a Card Reading kali ini. Nah, untuk kartu pembukaan di sini Clarissa seperti biasanya ya menggunakan kartu Oracle, dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apa keinginan dia mendekati kamu. Langsung saja kita shuffle kartunya. Ingat ya, fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apa keinginan dia mendekati kamu. Coba Clarissa shuffle kartunya. Apa keinginan dia mendekati kamu? Kita shuffle sampai kita benar-benar menemukan pile yang cocok untuk kamu. Oke, kartunya kebuka satu. Oke, kebuka dua pile. Oke, satu pile. Satu pile lagi kebuka, oke. Sebentar, akan aku buat capture juga ya. Akan aku capture di sini, sepertinya udah pas ya. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu, dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih aja gambar mana yang menurut kalian sesuai dengan isi hati kalian atau mewakili kata hati kalian. Jika dirasa kalian masih bingung, kalian pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Dan karena ini sifatnya juga general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak ya. Teman-teman bisa memilih lebih dari satu pile. Misalnya teman-teman memilih pile kedua, teman-teman juga bisa pile satu atau pilih pile ketiga. Sah-sah saja karena general reading, fun reading. Dan buat teman-teman semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman semuanya bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang sesuai dengan isi hati kalian. Dan buat yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa baca dari pilihan pile yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk pile yang kedua dan pile yang ketiga kita singkirkan terlebih dahulu. Kita fokuskan pada pel yang pertama. Oke. Di sini apa keinginan dia mendekati kamu? Sebentar saya coba tarik energi kalian semuanya secara kolektif.
Saya minta waktunya sejenak ya. Oke. Apa sih keinginan dia mendekati kamu? Kalau di sini harapan dan keinginan dia gitu. Ya, memang dia mendekati kamu, dia berharap gitu ya. Kedepannya biar kamu itu bisa jadi soulmate dia, bisa jadi twin flame dia, atau jodoh di dalam diri dia. Karena ya dia sudah merasa cukup nyaman jalan bersama kamu, dia sudah merasa cukup nyaman bisa mengenal sisi terdalam kamu. Dan orang ini yang aku lihat ketulusan hati dan cinta dia itu tidaklah main-main gitu. Yang artinya berdasarkan kata hati dia mengatakan bahwa kamu adalah cocok untuknya gitu. Makanya dia saat ini sedang berjuang gitu untuk mendapatkan hati kamu seutuhnya. Walaupun di sini gitu, terkadang kamu juga banyak naik turunnya, namanya suatu hubungan tidak bisa berjalan secara flat gitu, yang artinya pasti ada gejolaknya. Tetapi orang ini berusaha gitu ya, dia ketika kamu sedang emosi, dia mengambil sisi terbawah kamu. Begitu pula sepertinya juga kamu gitu, ketika dia berada di posisi atas atau emosinya sedang meluap-luap, kamu berusaha menjadi air untuk mendamaikan hati dia. Karena di sini ada unsur air juga, di belakangnya unsur kebiruan, yang artinya sejatinya orang ini menginginkan suatu hubungan yang penuh dengan kesejukan, kedamaian, dan romansa cinta dan kasih sayang. Itu yang dia harapkan. Terus juga di sini orang ini berharap gitu, ketika kamu mendapatkan suatu kesulitan, dia berharap sebagai seorang pasangan, dia menginginkan bertanggung jawab untuk membantu pasangannya, walaupun terkadang kamu merasa tidak enak gitu, karena kamu merasa bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi itu secara sendirian gitu. Tetapi ini adalah harapan dia, yaitu dia masih memiliki rasa kepedulian ingin membantu kamu sebagai pasangannya. Terus juga di sini yang aku lihat gitu ya, orang ini menatap ya, artinya itu menatap, tatapan dia itu sangat serius gitu, yang artinya cinta atau hubungan yang kalian jalani saat ini tidak ingin dibuat main-main gitu. Terkadang kamu muncul sisi gitu, ini orang sebenarnya serius atau tidak gitu. Bahkan rasa itu pernah timbul atau muncul di dalam hati kamu, karena mungkin kamu masih belum merasa yakin aja gitu bahwa dia yang terbaik. Tetapi orang ini tidak pernah marah gitu ya, ataupun ya mungkin rasa kecewa hanya dia pendam di dalam hati ketika kamu ragu gitu ya, mendapatkan cinta maksudnya itu ragu ketika berhadapan dengan dia gitu. Tetapi sejatinya orang ini tuh di dalam hati memiliki sisi dan perasaan terdalam, tulus memang menyayangi kamu dari hati. Bukan dari unsur memanfaatkan, manipulatif atau apa, bukan. Karena orang ini percaya bahwa kedepannya dia itu bisa melangsungkan hubungan yang benar-benar seriously kedepannya sama kamu. Walaupun sebenarnya masalah yang kalian hadapi itu sangat rumit, sangat membelitkan pikiran dan hati. Tetapi ini orang kalau misalnya sudah fokus ke depan bahwa hubungan dia ke depannya gitu ya bisa berbahagia, maka dia akan memegang teguh prinsip tersebut gitu. Walaupun sepertinya godaan itu juga sepertinya ada gitu, dimana mungkin ada pihak ketiga yang berusaha menghampiri hubungan kalian gitu, bahkan ada juga yang mantan itu kayak menghubungi kamu, tetapi orang ini tetap tuh teguh pada pendirian. Yang artinya apa? Kesiapan dia, mental dia untuk kedepannya gitu, dia ini bisa memiliki prospek yang bagus gitu, yang artinya orang ini bisa benar-benar untuk diajak serius, daripada yang dulu-dulu cuma main-main aja, cuma mempermainkan. Tetapi sejatinya orang ini memang dari segi kesiapan dia udah cukup matang, dari segi hal-hal yang lain gitu dia sudah persiapkan. Alhasil apa? Dia tidak memiliki sedikit pun rasa keraguan untuk memperjuangkan cinta kamu saat ini. Jadi seperti itu. Terus juga di sini yang aku lihat orangnya sangat memiliki jiwa spiritual yang sangat tinggi gitu ya. Yang artinya ya walaupun dia bukan tokoh agama, dia bukan ahli spiritual, yang jelas orang ini tuh masih memiliki kedalaman iman di dalam hati dia. Yang artinya orang ini tidak akan neko-neko gitu, karena dia memiliki pedoman hidup yaitu agama yang ia tuntun saat ini. Sehingga ya kalau bisa dia jangan sampai berbuat buruk atau menyakiti perasaan orang lain, apalagi pasangannya. Karena tujuan hidup dia ingin membahagiakan pasangannya, bukan malah membuat menderita pasangannya. Dan di sini orang ini tidak terlalu banyak menuntut, yang artinya menerima apa adanya diri kamu dan mensyukuri apa yang menjadi harapan harapan dia ke depannya gitu. Terus juga di sini orangnya
jarang sekali mengkritik kamu soal fashion gitu. Kamu yang apa adanya aja dia udah merasa seneng gitu. Jadi nggak usah terlalu mempercantik diri, merubah tampilan, karena orang ini tuh sejatinya lebih menyukai orang yang cantik natural dan apa adanya, itu aja. Bahkan misalnya kamu sedikit menor pun dia pasti akan berkomentar, kok tumben dandanannya itu beda gitu ya, kok nggak seperti biasanya. Itu pasti karena orang ini sejatinya suka sama seseorang yang natural seperti kamu yang apa adanya saat ini. Terus juga di sini yang aku lihat, kalau masalah kesetiaan orang ini jangan diragukan lagi. Terkadang kamu juga ada sih sisi cemburu dari hati kamu, karena kamu sudah merasa cocok nyaman sama dia sehingga kamu takut kehilangan dia gitu. Itu hal yang wajar. Tetapi orang ini kalau dalam masalah kesetiaan gitu ya, karena di dalam hati dia udah ada kamu gitu, yang artinya dia tidak mungkin lagi untuk berpindah hati, karena dia juga merasa takut kehilangan kamu, karena dia sudah banyak berjuang terhadap hubungan kamu saat ini. Jadi tidak mungkin gitu, perjuangan yang sudah aku bangun dari awal sampai sekarang, masa iya gitu aku hancurkan dengan hanya satu masalah saja, hanya dalam waktu singkat gitu. Dia tidak ingin hal itu terjadi. Terus di sini harapan dia ke depannya gitu, kamu juga bisa lebih yakin sama dia, kamu juga bisa lebih percaya sama dia, yakin bahwa apa yang dia lakukan saat ini sudah benar dan semata-mata untuk kebahagiaan di masa yang akan datang. Dan sekarang coba Clarissa buka dari kartu versi tarotnya. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Oke, sebentar. Akan aku buka kartu tarotnya. Oke. Energinya sih bagus gitu ya. Ada kartu Seven of Wands. Wah, kamu dan dia sepertinya banyak-banyak berjuang ya, untuk mempertahankan hubungan kamu sampai bertahan detik ini tuh sepertinya banyak, sudah banyak perjuangan yang kamu lalui gitu. Oke. Sebentar, biar terlihat jelas. Ups, kebuka banyak nih. Energinya langsung muncul. Oke. Sebentar, akan aku tarik ya energinya, dan akan aku ambil energi kalian semuanya secara kolektif, dan tentunya ini juga berbeda-beda ya. Tidak semua orang cocok karena general reading ya. Oke, kalau di sini berdasarkan dari kartu yang aku lihat, sepertinya di awal kamu belum bisa menerima dan membuka hati untuk dia, karena di sini juga terlihat gitu ya. Karena kamu juga pernah ada unsur tersakiti di masa lalu, sehingga kamu waktu pertama kali dia mendekati kamu belum bisa membuka hati untuk dia secara 100%. Dan di sini dia itu beranggapan gitu,
ini tuh adalah masalah besar yang harus dia hadapi. Karena bagaimana gitu, dia sudah merasa cocok sama kamu, tetapi kamu belum bisa menerima dia secara 100%. Dan itu bagaikan gelombang besar yang menerpa hidup dia gitu, yang menerpa diri dia. Tetapi orang ini tetap dia berdiri kokoh terhadap pendirian dia bahwa dia harus bisa memiliki kamu dan membangun hubungan yang lebih serius lagi ke depannya. Terus di sini orang ini juga tak henti-hentinya menunjukkan rasa perjuangan dari kartunya ya. Perjuangan, dan tentunya ini dia selalu memberikan sesuatu yang indah, kejutan yang menarik untuk kamu gitu. Mulai dari kejutan yang intinya itu membuat kamu bisa tersenyum kembali. Jadi seperti itu, ketika sedih orang ini energinya ada untuk kamu gitu. Ketika kamu galau gitu, orang ini energinya ada untuk kamu biar membuat hati kamu bisa jauh lebih berbunga-bunga lagi, biar happy lagi gitu. Karena memang kamu itu tipe orang ya, kalau di sini yang aku lihat, ketika kamu ada beban pikiran gitu, stres itu langsung menghadang, semua mood berubah gitu ya. Bahkan kamu susah tidur pun juga di sini kelihatan. Terus juga di sini ya, kamu itu di mata dia itu sebagai sesuatu yang besar yang patut untuk diperjuangkan. Yang artinya mendapatkan sesuatu yang indah itu dia percaya tidaklah mudah, tetapi karena di dalam hati dia sudah merasa percaya gitu ya, bahwa dia kedepannya bisa bahagia bersama kamu gitu. Sehingga ya apapun yang terjadi gitu, dia bisa melewati walaupun harus menguras pikiran dan tenaga dia gitu. Dan apapun halangannya itu dia bisa menghadapi. Terus juga di sini dia ingin selalu berusaha melindungi kamu dalam situasi apapun gitu, yang artinya dia selalu ada gitu di saat kamu susah senang, itu dia selalu ada menghampiri kamu. Terus juga di sini akhirnya kamu sepertinya bisa dibuat luluh sama dia gitu, yang artinya kamu langsung bisa yakin gitu ya, menerima dia 100% ke dalam kehidupan kamu. Dan di sini sepertinya keberuntungan itu akan ada di dalam hubungan kamu, karena orang ini sejatinya memperjuangkan kamu itu bukanlah perjuangan yang abal-abal, bukanlah perjuangan yang main-main, tetapi perjuangan dari hati dia, ketulusan hati dia. Memang dia adalah the real of kamu gitu, karena di sini ada kartu keberuntungan juga. Dan di sini kamu pun juga sepertinya saat ini setelah kamu berhasil dibuat nyaman sama dia gitu ya, kamu suka gelisah ketika dia ada sedikit perubahan dari diri dia terhadap kamu. Berarti artinya gitu, orang ini memiliki sesuatu masalah terhadap diri kamu gitu, yang artinya dia belum mampu mengungkapkan. Dan di sini peranan penting kamu yang harus menanyakan terlebih dahulu gitu, sebenarnya kamu ada apa kok yang kamu semula ceria tiba-tiba menjadi cuek. Karena apabila kamu sudah ngobrol sama dia gitu ya, otomatis dia akan menceritakan sendiri gitu apa yang ia rasakan saat ini. Terus juga di sini kamu sudah menentukan pilihan yang tepat ya, jatuh di tangan dia, yaitu di mana gitu ya, kamu mungkin sering dipermainkan, sering diselingkuhi gitu. Ketika kamu dekat dengan orang ini gitu, ini adalah pilihan yang tepat, karena orang ini itu memiliki spirit yang tinggi, yang artinya dia tidak ingin menyakiti kamu, apalagi mempermainkan kamu. Dan untuk prospek kedepannya itu sangat bagus, karena juga di sini tuh keajaiban terindah itu datang dari orang ini daripada mantan-mantan kamu sebelumnya. Mungkin di sini yang menjadi hambatan terbesar kamu adalah kamu terlalu lelah menunggu gitu. Maksudnya kapan orang ini tuh melamar aku atau ngajak aku untuk serius gitu. Tetapi ya semuanya harus dilalui dengan penuh kesabaran, karena sesuatu yang indah itu tidak bisa tercipta secara instan. Dimana perjuangan lika-liku kehidupan harus bisa kalian lalui gitu. Yang artinya untuk mendapatkan sesuatu yang indah itu harus ada perjuangan gitu. Baru setelah perjuangan tersebut kamu bisa kamu lalui gitu. Kedepannya kamu tinggal enaknya aja gitu. Keberuntungan, keharmonisan, keromantisan, bahkan buah hati itu akan datang dengan sendirinya tanpa kamu meminta. Oke, sekarang Clarissa coba lanjut untuk pilihan kartu yang selanjutnya. Pilihan kartu yang selanjutnya, pel yang kedua. Oke. Apa keinginan dia mendekati kamu?
Ya, kalau di sini yang aku lihat energinya ini adalah keinginan hati dia atau tuntunan hati dia gitu ya. Bahwa orang ini tuh awal mulanya itu dari respect terhadap diri kamu gitu. Karena ya kamu mengenal dia mengenal kamu itu benar-benar di saat kondisi situasi hati kamu itu merasa dipermainkan sama orang lain gitu. Dan orang ini hadir gitu ya, membawa solusi atau banyak memberikan pencerahan terhadap diri kamu setelah kamu mungkin membutuhkan teman curhat. Dan orang ini tuh sangat membuka hati untuk kamu bercerita sama dia gitu. Sehingga apa gitu, dia mampu memahami secara tidak langsung ya, dia mampu memahami apa keinginan kamu, apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka tanpa kamu sadari. Karena pada unsurnya yang pertama kali kamu dekat dengan dia itu berawal dari curhatan gitu. Kemudian dari curhatan akhirnya membawa kenyamanan gitu, karena dia banyak memberikan masukan dan solusi yang positif terhadap diri kamu gitu. Tapi kamu tidak merasa gitu pada saat awal itu. Kamu cuma merasa gitu getaran vibrasi, kamu merasa nyaman. Kenapa sih ya gitu, aku kok ketika dekat dengan dia itu merasa nyaman, merasa dipedulikan, penuh kasih, penuh sayang. Itu kenapa ya? Kamu berusaha mencari gitu jati diri, apa yang kamu rasakan saat ini itu sepertinya apa gitu. Dan akhirnya kamu memutuskan, kayak mengambil kesimpulan, apakah mungkin aku ini jatuh cinta atau sayang kepada dia gitu ya. Dan dia tidak langsung mengungkapkan apa yang dia rasakan saat ini gitu ya terhadap kamu, tetapi orang ini lebih jinak, yang artinya dia lebih mengambil hati kamu sampai benar-benar membuat kamu itu merasa nyaman, merasa disanjung, merasa disayangi gitu. Kalau misalnya kamu sudah merasakan hal itu semuanya gitu, baru orang ini tuh sepertinya akan mengungkapkan, karena harapan dia gitu. Orang ini tuh sebenarnya gitu ya, bukan melihat karena dia kasihan sama kamu, tidak. Karena orang ini tuh merasa gitu ya bahwa sungguh sayang 1000 kali sayang gitu. Kalau misalnya orang seperti kamu itu dipermainkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Aku lebih tulus gitu. Kenapa aku tidak bisa memberikan hatiku untuk dia gitu, daripada dia harus menderita untuk orang lain. Itu harapan dia. Dan di sini juga keinginan dia ada yang lain, yaitu dia itu ingin gitu ya, kamu dan dia itu segera dipersatukan sama Tuhan. Jadi benar-benar dipersatukan dalam ikatan pernikahan gitu. Tapi di sini terkadang kamu itu rasanya itu kayak menyala meredup gitu, yang artinya ya mungkin masih ada banyak hal gitu ya yang harus kalian sama-sama belajar gitu, biar lebih maksudnya itu biar lebih yakin dan mantep lagi. Karena kalau di sini yang aku lihat, orangnya sih tipe orang yang penyayang, orangnya penyabar, dan tipe orang yang mau mendengarkan saran dan masukan dari pasangannya gitu. Karena kalau dilihat gitu ya, kamu seringnya itu bertemu sama seseorang yang pikirannya keras gitu, yang artinya mau menang sendiri, tidak mau menerima apa masukan dari kamu. Maunya apa keinginan dia itu harus dia laksanakan, tetapi apabila kamu memberikan saran, dia tidak mendengarkan. Itu yang sering kamu temui. Tetapi di orang ini yang aku lihat adalah orang yang benar-benar cocok dan klop sama kamu. Jadi jangan pernah ada sedikit keraguan pun sama dia gitu, karena orang ini sejatinya gitu ya, energi cinta dia itu sangat kuat banget gitu, sangat menyala-nyala, yang artinya ya kamu memiliki harapan besar untuk rasa cinta kamu itu sama-sama tumbuh gitu, dan menciptakan suatu keharmonisan gitu di kemudian hari. Tetapi di sini gitu ya, di sini yang aku lihat gitu, orang ini juga selalu siaga gitu ya, menemani kamu di situasi apapun, baik kamu sedih, baik kamu kondisi senang gitu. Karena ya perkenalan kamu gitu ya, rasa respect dia, jatuh cintanya dia itu muncul pada saat orang ini tuh merasa iba sama kamu. Tetapi bukan, di sini perlu aku tekankan ya, cinta dia sama kamu itu bukan karena kasihan, bukan, tetapi dia tuh melihat gitu, ini orang hatinya baik, ini orang hatinya bagus, kenapa sih kok bisa jatuh di tangan yang salah gitu. Dan akhirnya dia mencoba gitu ya, mendapatkan hati kamu terlebih dahulu sampai membuat kamu benar-benar nyaman. Setelah itu baru dia mengungkapkan rasa perasaan isi hati dia terhadap kamu. Terus juga di sini
kamu juga sempat curhat sama beberapa orang, sama teman gitu ya. Ini orang sebenarnya sifatnya itu gini gini gini, bagus nggak sih sama aku, cocok nggak sih sama aku. Tapi di sini ya ada baiknya gitu ya, kamu mengikuti kata hati kamu sendiri, ikuti jati diri kamu sendiri gitu, yang artinya ya yang akan menentukan kehidupan kedepannya kan kamu gitu, bukan orang lain. Ya minta saran bagus, tetapi jangan langsung dicerna. Alangkah baiknya eh, kamu telisik dulu gitu. Maksudnya saran dari orang-orang tersebut itu seperti apa, jangan langsung ditelan gitu ya, jangan langsung ditelan bulat-bulat, tetapi kamu ambil aja gitu, mana yang sekiranya cocok untuk kamu ya kamu ambil, dan sekiranya ada yang tidak cocok gitu ya lebih baik jangan diambil, karena itu kedepannya itu sangat mempengaruhi antar hubungan kamu dengan dia gitu kedepannya. Sekarang coba Clarissa buka ya, eh, lewat kartu tarot. Oke. Ada kartu Five of One juga gitu ya. Kelihatan gitu dari sini kartunya, ketika kamu kenal dia gitu, itu benar-benar kamu itu berada di situasi kondisi yang benar-benar mental kamu down gitu, dan kamu merasa gitu bahwa kayak cinta kasih itu kamu dapatkan dari orang ini daripada pasangan kamu sebelumnya gitu. Alhasil tanpa dia meminta pun kamu sepertinya nyaman dengan sendirinya dengan orang ini. Oke. Ada kartu Queen of One juga. Oke, nice card, kartunya bagus. Oke, kalau di sini berdasarkan sesuai dengan apa yang sudah aku sindir dan aku bacakan tadi, kamu kenal dia itu berdasarkan kamu kayak mencari solusi, mencari curhatan, mencari pencerahan gitu ya. Dan orang ini mampu memberikan saran dan solusi terbaik di dalam apa yang kamu hadapi saat ini gitu, sehingga kamu merasa gitu ya, setelah kamu mendapatkan pencerahan dari dia gitu, kamu bisa sedikit lega, bisa tersenyum kembali, bisa duduk dengan entengnya. Karena kebanyakan gitu ya, sebelum kamu curhat sama dia gitu, sebelum kamu kenal sama dia gitu, kamu duduk santai pun masih merasakan banyak beban dan pikiran itu di dalam diri kamu gitu. Pikiran kamu sangat berat, sangat pusing, itu kayak membuat mental kamu itu menjadi down gitu. Dan orang ini gitu mampu memberikan solusi terbagus itu. Seharusnya kamu mengambil tindakan seperti ini, yang harus kamu lakukan itu seperti ini, yang jangan kamu lakukan itu seperti ini. Terus juga di sini yang aku lihat, berdasarkan energinya ya, kamu langsung gitu ya, kamu langsung percaya, dan tiba-tiba kenyamanan itu muncul gitu, kenyamanan itu muncul tanpa dia minta, yang artinya kamu terbawa nyaman dengan sendirinya, karena mungkin orang ini tuh merasa memberikan kebaikan hati dia yang paling baik dan belum pernah kamu rasakan sebelumnya gitu. Terus juga di sini yang aku lihat, orangnya cukup bijaksana dalam menyikapi kamu, yang artinya orang ini sama sekali ketika kamu emosi itu tidak pernah menggunakan sama-sama emosi gitu. Jadi benar-benar menggunakan kesabaran dia gitu. Yang artinya orang ini yang mampu menjinakkan sisi keganasan kamu gitu. Terus juga di sini orang ini tuh dari kejauhan menyimpan cinta kasih yang terdalam tanpa kamu tahu, tanpa kamu sadari, tetapi di dalam hati dia yang sesungguhnya gitu ya. Bila dia mau mengungkapkan, orang ini banyak menyimpan cinta kasih terhadap kamu gitu. Orang ini penyayang, orang ini penuh dengan kelembutan. Dan tanpa ditunjukkan gitu ya, kamu pun sepertinya bisa merasakan bahwa orang itu benar-benar tulus. Terus juga di sini, walaupun banyaknya masalah, banyaknya rintangan yang menghadang, tetapi orang ini berusaha menyikapinya dengan penuh keindahan. Yang artinya ini terlihat
Pedang kan suatu hal ancaman yang membahayakan, tetapi dihiasi dengan kupu-kupu, dihiasi dengan capung, yang artinya segala ancaman yang menyeramkan gitu. Dia berusaha menyikapinya dengan penuh kegembiraan, yang artinya ya tidak ada rasa ketakutan sama sekali gitu ketika hubungan kalian sedang diuji gitu. Jadi benar-benar karena tujuan utama dia itu cuma satu gitu. Dia ingin memiliki kamu seutuhnya dan bisa dipersatukan dalam ikatan tali pernikahan. Terus juga di sini kamu sangat merasa disanjungi, kamu merasa sangat dihargai sama orang ini gitu. Karena yang aku lihat di sini kamu beberapa kali menjalin hubungan, tetapi orangnya itu cuma modus doang gitu ya. Orangnya sebenarnya di depan itu terlihat cerah, tetapi di belakang gitu ya memiliki sisi paling gelap, yang artinya memiliki sisi keburukan dan kejahatan yang ditutupi gitu. Yang artinya di apa itu namanya ya, di depan dia terlihat tulus, tetapi di belakang dia terlihat modus, dan hal itu sangat benar-benar kamu benci, dan kamu pada saat itu benar-benar merasa muak dan marah gitu. Terus juga akhirnya gitu kamu dipertemukan sama seseorang gitu ya, yang awal mulanya kamu tidak sengaja gitu. Tiba-tiba orang ini kayak ada energi sedikit, energi berjuang gitu untuk mendapatkan kamu gitu, dan kamu merasa senang gitu. Awal mulanya sih kamu tidak ada niatan gitu untuk mengenal dia secara lebih dalam, karena mungkin dia sudah berhasil membuat kamu nyaman itu. Alhasil kamu ketarik energinya sama dia, dan kedepannya di sini ya, ini adalah the real love kamu, artinya cinta sejati kamu, karena orang ini benar-benar mengenal kamu itu dari sisi dasar, bukan di saat kamu berada di posisi atas ya. Dan orang ini yang akan membimbing kamu di rumah tangga yang akan datang kelak. Oke? Sekarang coba Clarissa lihat untuk kartu pel pilihan yang ini ya, pilihan yang terakhir. Wah. Terus di sini, wah, apa sih keinginan dia mendekati kamu? Kalau di sini ada unsur ambisius, ada unsur nafsu, ada unsur dia memiliki tujuan tertentu untuk mendekati kamu. Karena dilihat ya dari kartunya, orang ini sangat ganas, ambisius, penuh dengan kenafsuan, yang artinya ya sejatinya gitu, orang ini tuh ada sesuatu yang ia inginkan dari diri kamu gitu. Entah itu materi kamu, entah itu apa yang ada di diri kamu gitu, entah itu apapun, yang jelas orang ini bukan benar-benar tulus mencintai kamu. Orang ini tuh penuh dengan ambisi, penuh dengan amarah, yang artinya sepertinya kamu banyak tidak cocoknya sama dia, karena kamu banyak bertentangan atau berlawanan gitu ya, banyak berantemnya daripada kamu bahagia. Karena di belakang sini ada singa gitu ya, kamu tahu sendiri keganasan singa itu seperti apa. Walaupun dia terlihat diam gitu, tetapi diamnya dia itu diam-diam yang menghanyutkan, dan itu sangat membahayakan gitu. Jika kamu terus memaksakan berhubungan dengan orang yang sepertinya itu tidak cocok sama kamu, tetapi kamu berambisi gitu, mencoba biar kamu bisa bersatu dengan dia gitu, sekalipun gagal kamu mencoba, sekalipun kamu tahu keburukan dia kamu mencoba, sekalipun kamu diselingkuhi beberapa kali tetapi kamu berusaha memaafkan dan membuka hati untuk dia lagi, maka yang akan hancur sepertinya kamu sendiri gitu. Terus juga di sini yang aku lihat, orang ini juga sepertinya ada maunya aja sama kamu gitu, yang artinya orang ini tuh akan menghubungi dan akan respect, peduli sama kamu ketika orang ini tuh membutuhkan sesuatu dari diri kamu gitu. Terus juga orang ini sebenarnya memiliki sisi bukan kebencian, tetapi sisi kenegatifan gitu yang ada di dalam diri kamu. Hanya orang yang tertentu gitu ya, yang bisa mampu menyelami kedalaman aslinya dia itu seperti apa. Karena orang ini tuh sangat manipulatif, yang artinya gitu ya, ya orang ini mampu menutupi gitu sisi terburuk dia itu seperti apa, dia mampu menutupi gitu. Dan anehnya gitu, kamu berhasil tertipu sama dia gitu. Terus juga di sini kamu jangan terlalu baik hati sama maksudnya itu bukan aku gini ya, bukan melarang kamu untuk baik hati sama orang, tetapi kamu harus lebih berhati-hati lagi memberikan kebaikan kamu. Kalau misalnya kebaikan kamu untuk orang yang tepat tidak masalah, tetapi apabila kebaikan kamu untuk orang yang salah gitu,
ya lebih baik jangan sia-siakan kebaikan kamu itu gitu. Lebih baik gunakan kebaikan kamu untuk hal yang benar-benar bermanfaat gitu, kebaikan yang membuahkan hasil, yang mendapatkan pahala, daripada kebaikan kamu untuk orang jahat gitu. Apa artinya gitu. Terus juga di sini yang aku lihat orangnya benar-benar sangat berambisi, ingin, maksudnya itu bukan mendapatkan cinta kamu, tetapi mendapatkan diri kamu gitu. Orang ini akan aku buat nyaman dulu gitu. Setelah benar-benar nyaman itu, otomatis aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Setelah dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan itu, seketika itu dia akan berubah dan kamu akan kaget gitu. Nih orang kenapa ya? Kok beda banget gitu ketika awal pertama kali aku jadian dan kenal sama dia. Tapi kok setelah aku menjalin hubungan selama ini gitu, yang artinya loh kok jadi nih orang sepertinya kok energinya kebalik gitu. Terus yang aku lihat di awal itu apa ya, itu namanya kepalsuan, orangnya manipulatif. Artinya orang ini mampu menutupi rasa negatif dia gitu. Hanya orang tertentu aja yang akan tahu gitu. Kebanyakan orang akan kebawa, akan ketarik energinya dan tertipu gitu sama tipu dayanya gitu. Dan ada juga orang yang berusaha membongkar gitu ya, membongkar keburukan dia, tetapi orang ini berusaha meyakinkan kamu gitu. Oke, sebentar akan aku coba ya di sini lihat dari energi kartu tarotnya kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Dari kartunya kelihatan ya, orangnya sangat berambisi. Ada yang dia inginkan dari diri kamu, bukan cinta kamu, tetapi ya kamu tahu sendiri gitu. Dan kamu anehnya gitu ya, kamu berhasil tertipu sama tipu daya dia. Terus next kartu penutupnya terlihat karena tadi kebuka ya. Oke, sekarang aku lihat ya, aku baca energi kalian secara kolektif. Aku sendiri bacanya aja ngeri di sini gitu ya, ngeri banget gitu. Oke. Terlihat kan orangnya di sini, dia terlihat manis gitu ya. Orangnya terlihat manis, santai banget, bahkan tidak menunjukkan bahwa dia itu memiliki sisi modus atau orangnya itu orang yang jahat. Tetapi dari segi kemanisan tersebut, orang ini menyimpan pedang, yang artinya cepat ataupun lambat pedang ini akan ditusukkan ke dalam diri kamu, dan kamu sepertinya akan merasakan suatu traumatisme yang tak terobati, yang artinya kamu sudah cukup benar-benar merasa tersakiti gitu loh. Nah, sebelum hal itu terjadi, alangkah baiknya kamu selami dulu gitu, sisi terdalam dia itu seperti apa, maksud dia itu apa gitu. Syukur-syukur kalau misalnya orang ini mau berubah. Tetapi kalau misalnya orang ini tidak ada keinginan untuk berubah sekalipun gitu, tunggu sampai kapan gitu, tunggu sampai pedang ini tertusuk di dalam diri kamu gitu. Terus juga di sini orang ini sangat memiliki nafsu yang menggebu-gebu, yang artinya bukan nafsu ke hal yang negatif ya, artinya ingin mendapatkan diri kamu tetapi untuk tujuan tertentu. Ini sangat kelihatan dari kartunya gitu. Ya, yang artinya senyuman yang dia berikan itu adalah senyuman manis palsu, yang artinya banyak keinginan yang ingin dia raih dari diri kamu. Terus juga di sini sepertinya yang aku lihat gitu ya, kamu sudah menunjukkan yang terbaik sama dia gitu, kamu sudah menunjukkan yang terindah sama dia, tetapi kenapa gitu, kamu merasa bahwa diri kamu, tubuh kamu itu hanya dimanfaatkan sama dia, yang artinya orang ini memang pada dasarnya licik, penuh dengan kemodusan. Dan selama ini yang kamu perjuangkan itu ternyata sia-sia. Dari kartunya kelihatan gitu ya, orang ini cuma menginginkan apa yang ada dari diri kamu, dari tubuh kamu gitu. Terus juga orang ini kelihatan gitu ya, dan apa maksudnya dari kamu itu kelihatan kamu mengambil air, tetapi air ini tumpah, yang artinya segala usaha kamu, segala perjuangan kamu itu tumpah dengan sia-sia, tidak ada harganya di mata dia. Terus juga di sini yang aku lihat, tetapi ya lebih baik kamu sembuhin aja luka hati di dalam diri kamu gitu. Karena yang terpenting di sini adalah jangan pernah mengurusi dia terlebih dahulu gitu. Tetapi alangkah baiknya di sini kamu perbaiki dulu hati kamu, kamu sembuhkan dulu, healing diri kamu terlebih dahulu gitu. Karena kalau di sini yang aku lihat kamu sudah gugur gitu, yang artinya untuk kamu ini mempercayakan rasa kamu untuk orang baru ini sepertinya udah tidak mungkin lagi, karena di sini udah gersang gitu, hati kamu sudah berguguran gitu, yang artinya ya
kebahagiaan kamu udah runtuh gara-gara ini orang gitu. Terus juga di sini yang aku lihat ya, setelah kamu tahu kedok dia gitu ya, dan setelah kamu merasa sudah benar-benar tersakiti, sudah benar-benar terikat gitu ya, artinya ya orang ini tuh banyak sekali meninggalkan bekas luka di dalam diri kamu, sehingga kamu itu kayak bergerak itu udah susah gitu. Kamu melihat masa depan aja sepertinya udah tidak mungkin gitu gara-gara orang ini gitu. Kamu mencoba gitu ya membentengi diri kamu, yang artinya kamu jadi bisa lebih hati-hati ke depannya untuk menerima orang. Ini adalah sisi positifnya, tetapi sisi negatifnya gitu ya, mungkin uh, kamu akan lama gitu, maksudnya tuh untuk menerima orang gitu, yang artinya ketika ada orang baru benar-benar kamu itu selektif lagi dalam memilih gitu, karena kamu tidak ingin gitu kedepannya sama-sama merasa terlukai gitu. Tetapi di sini untuk kedepannya kamu akan sangat bagus, dimana sepertinya akan ada seseorang yang memang benar-benar berjuang di sini ya, berjuang berdasarkan hati dia, ingin menaklukkan hati kamu, yang artinya sembari dia menaklukkan hati kamu juga nih orang itu yang akan membawa kamu ke dalam perjalanan cinta yang indah gitu. Tetapi setelah kamu melewati lika-liku kehidupan dengan orang ini, yang artinya yang aku lihat ya di sini berdasarkan terawanganku di sini, kamu akan menjalin cinta dulu dengan ini orang gitu ya, dengan ini orang yang busuk gitu. Kamu akan dimodusin terlebih dahulu. Setelah kamu benar-benar tahu kedok dia sebenarnya apa gitu, kamu akan, setelah kamu sembuh gitu ya, kamu akan memulai perjalanan cinta baru bersama ini orang gitu. Dan orang ini tuh memang berjuang berdasarkan hati dia, dan tanpa kamu minta pun gitu ya. Orang ini tuh banyak memberikan energi yang positif di dalam hidup kamu, yang artinya kalau di sini jadi kelihatan ya gitu, dari physically mungkin dari apa, kamu udah berantakan itu, yang artinya antara hati dan pikiran kamu udah nggak sinkron lagi, udah rusak lagi. Tetapi orang ini yang mampu menjernihkan pikiran kamu kembali, yang artinya kamu jadi ada semangat baru gitu. Yang semula kamu udah deh gitu, aku lebih baik menghealing diri aku aja, aku diemin diriku aja sembari aku juga menyembuhkan gitu ya. Kamu sampai nggak, maksudnya tuh sampai lu bener-bener lupa makan, sampai bener-bener kamu nggak ngelihat penampilan kamu, tetapi setelah orang ini hadir gitu, kamu mampu bersolek kembali, kamu mampu istilahnya itu duduk secara manis lagi, kamu bisa menikmati hari-hari kamu secara tenang. Terus juga di sini akan ada pertimbangan yang akan kamu ambil gitu, dimana hal ini memang akan kamu putuskan gitu. Intinya itu gini, aku kedepannya harus seperti apa ya sama ini orang gitu. Karena kalau harapan ini orang baru ini itu besar gitu, yang artinya ya agar kamu dan dia sama-sama imbang gitu ya, sama-sama cinta dan sama-sama mencintai gitu. Jadi sama-sama berjuang, tidak seperti dulu gitu, cuma kamu yang berjuang tetapi dia tidak. Terus juga di sini walaupun flashback ke belakang kemarin, kamu banyak mengalami kehancuran di dalam hubungan yang pernah kamu coba-coba gitu, tetapi kamu akan memulai lagi dari nol bersama orang ini. Benar-benar cinta ini akan tumbuh gitu ya, akan tumbuh semakin ke atas, akan tumbuh semakin menjulang, semakin tumbuh gitu, yang artinya cinta kamu semakin hari semakin kuat, dan kamu akan merasa nyaman dan benar-benar sayang sama dia. Jadi seperti itu. Oke, sepertinya sampai di sini aja ya. Buat kalian semuanya yang ingin personal reading, silahkan ya. Semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Semuanya ada di bawah situ ya. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia. Mudah-mudahan video ini banyak memberikan manfaat dan pencerahan. Terima kasih ya buat kalian semuanya. Jangan lupa juga di share semua videonya biar kalian semuanya tahu apa yang teman kalian belum tahu, itu biar menjadi tahu. Oke, aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, mudah-mudahan masalah kalian segera terselesaikan ya. Terima kasih.